Baik, kami dari kelompok 12 akan melakukan sebuah praktikum mengenai uji pada kandungan makanan dan peredaran darah pada manusia. Selamat menyaksikan. Agar tubuh kita sehat dan tumbuh dengan baik, maka kita harus memerlukan makanan. Ada 6 zat makanan. Yang pertama karbohidrat, protein, mineral, lemak, vitamin, dan air. 6 zat tersebut kita dapat temukan di hewan dan tumbuhan. Dan kandungan zat tersebut kita dapat praktekkan dengan praktek sederhana. Pertama, di sini saya akan menguji karbohidrat. Sebelum saya menguji, saya akan kasih tahu terlebih dahulu karbohidrat itu apa. Jadi karbohidrat tersebut berperan penting dalam tumbuhan karena karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi yang paling utama dan yang paling penting dalam makanan. Jadi karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan adapun unsur dari karbohidrat tersebut, yang pertama ada oksigen, yang kedua ada hidrogen, yang ketiga ada nitrogen. Nah, sekarang saya akan menguji bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Yang pertama kita menyiapkan bahan terlebih dahulu. Ada tahu, ada tepung, ada kuning telur dan putih telur, ada roti, dan ada biskuit, dan ada nasi. Nah, caranya yang pertama kita ambil terlebih dahulu sedikit demi sedikit bahan makanannya, lalu kita taruh di palet ini seperti ini. Nasi kita taruh dikit saja. Langsung kuning telur, putih telur, roti, tepung, dan tahu. Biskuit. Nah, di palet ini udah ada ya bahan-bahan makanan yang tadi telah saya sebutkan tadi. Nah, agar kita mengetahui apakah bahan makanan tersebut terbuat dari karbohidrat, maka kita harus mengujinya dengan kita beri air terlebih dahulu di dalam masing-masing makanannya. Beri air. Nah, lalu kita teteskan betadin di masing-masing makanan. Nah, agar kita dapat mengetahui bahan makanan yang mana saja yang mengandung karbohidrat, kita lihat yang warna betadin yang berwarna gelap atau warna keunguan, yaitu ada nasi, ada tepung, ada roti, dan ada biskuit. Jadi keempat bahan makanan tersebut yang mengandung karbohidrat. Jadi kuning telur, tahu, dan putih telur bukan termasuk karbohidrat karena warnanya tetap berwarna kuning. Sekian pengujian karbohidrat dari saya. Selanjutnya akan dilakukan pengujian protein oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kandungan makanan yang mengandung protein, di mana protein sendiri merupakan zat makanan yang penting bagi tubuh, yang penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan bagian yang rusak. Di mana protein sendiri dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, protein golongan hewani yang berasal dari hewan, yaitu seperti daging, ikan, telur, dan susu. Yang kedua, ada protein golongan nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Selanjutnya di sini saya akan menguji kandungan protein, di mana bahan-bahan yang saya gunakan. Yang pertama ada roti, ada tahu, ada kuning telur dan putih telur. Alat yang saya gunakan ada garpu, lilin, korek api, dan ada bulu ayam. Mana bulu ayam sendiri merupakan alat untuk menguji protein. Apabila bulu ayamnya dibakar, dia akan mengeluarkan aroma yang khas. Jadi apabila makan makanan ini dibakar dan memiliki aroma yang sama seperti bulu ayam saat dibakar, berarti makanan tersebut mengandung protein. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Yang pertama-tama kita bakar bulu ayam terlebih dahulu dalam lilin yang sudah dihidupkan. Lalu kita baukan.
dan dia memiliki aroma yang khas. Jadi kita harus mencari makanan yang memiliki aroma seperti bulu ayam saat dibakar. Pertama kita akan membakar roti. Roti pada saat dibakar dia tidak memiliki bau yang sama seperti bulu ayam. Jadi roti tidak mengandung protein. Selanjutnya kita akan membakar tahu. Tahu pada saat dibakar dia memiliki aroma yang sama seperti bulu ayam. Jadi tahu merupakan makanan yang mengandung protein. Selanjutnya kita bakar kuning telurnya. Kuning telur pada saat dibakar dia memiliki aroma seperti bulu ayam saat dibakar. Jadi kuning telur mengandung protein. Selanjutnya yang terakhir adalah putih telur. Dimana putih telur juga memiliki aroma seperti bulu ayam pada saat dibakar. Jadi putih telur mengandung protein. Jadi makanan yang mengandung protein adalah tahu, putih telur, dan kuning telur. Dimana makanan tersebut memiliki aroma seperti bulu ayam pada saat dibakar. Sekian pengujian mengenai protein yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya pengujian makanan yang mengandung lemak akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian lemak pada bahan makanan yang telah ada di sini. Sebelumnya, lemak merupakan senyawa yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak ini memiliki ciri khas apabila bahan makanan yang mengandung lemak itu akan licin apabila kita pegang dan akan meninggalkan sebuah bekas atau noda apabila kita tempelkan di sebuah kertas. Nah, pengujian kali ini kita terdapat bahan-bahan yaitu ada minyak, lalu ada susu kental manis, dan ini putih telur, kemiri, dan mentega. Nah, pengujian di sini menggunakan alat bantu yaitu kertas buram, di mana kertas buram ini sebagai media yang akan kita rekatkan dengan bahan makanan. Apabila dalam kertas ini yang telah kita tempelkan dengan bahan makanan yang telah tersedia akan meninggalkan noda transparan, maka makanan tersebut akan mengandung lemak. Baik, pengujian pertama saya akan menggunakan yaitu minyak goreng. Kita oleskan di kertas buram tersebut. Lalu kita akan diamkan selama 10-10 menit. Selanjutnya itu bahan makanan susu kental manis. Sama seperti cara sebelumnya, kita akan usapkan di kertas buram. Kita tunggu sampai 10-15 menit. Selanjutnya itu putih telur. Kita usapkan seperti ini. Maka kita akan tunggu 10-15 menit. Selanjutnya yaitu kemiri. Kita gosokkan di sini. Kita tunggu sampai 10-15 menit. Dan bahan makanan terakhir yaitu mentega. Kita usapkan di kertas buram dan tunggu sampai 10 sampai dengan 15 menit. Karena kita sudah melakukan pengujian dengan mengoleskan seluruh bahan makanan ke dalam kertas ini, lalu kita sudah menunggu selama 10 sampai dengan 15 menit, maka kita akan balikkan kertas yang telah kita oleskan ke beberapa bahan makanan ini. Apabila kita balikkan, nah seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan bahwa
Bahan makanan yang dioleskan pada kertas buram apabila meninggalkan bekas atau noda transparan, maka bahan makanan itu mengandung lemak. Baik, kita uji yang pertama. Yang pertama di sini putih telur, tidak meninggalkan bekas transparan. Lalu yang kedua itu susu kental, meninggalkan sedikit bekas transparan. Lalu minyak goreng sangat banyak meninggalkan bekas transparannya. Lalu mentega juga meninggalkan bekas transparan. Dan yang terakhir kemiri juga meninggalkan bekas transparan. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung lemak adalah minyak goreng, susu kental manis, kemiri, dan mentega. Sedangkan bahan makanan yang kita uji yang tidak mengandung lemak adalah putih telur. Sekian pengujian bahan makanan, yaitu pengujian lemak. Saya ucapkan terima kasih. Sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia, di mana kita harus mengetahui darah itu apa. Darah merupakan suatu jaringan terspesialisasi yang mencakup cairan kekuningan atau plasma darah yang di dalamnya terkandung sel-sel darah, di mana sel-sel darah sendiri ada 3, yaitu yang pertama sel darah merah, yang kedua sel darah putih, dan yang ketiga ada keping darah. Nah, selanjutnya sistem peredaran darah, yaitu suatu organ yang berfungsi memindahkan zat ke sel dan dari sel, di mana sistem peredaran darah pada manusia itu ada 3. Yang pertama tanpa sistem peredaran darah, yang kedua ada sistem peredaran darah terbuka, dan yang ketiga ada sistem peredaran darah tertutup. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi darah. Yang pertama, mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, menutupi kuman yang dilakukan oleh sel darah putih. Yang ketiga, menutupi luka yang dilakukan oleh keping darah. Dan yang terakhir, menjaga kestabilan suhu tubuh. Selanjutnya, mengenai peredaran darah kecil dan peredaran darah besar akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Dalam sistem peredaran darah manusia terdapat yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Yang pertama, sistem peredaran darah besar, yaitu dimulai dari darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan sistem peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang dibawa oleh arteri pulmonalis serambi kanan menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadilah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, pertukaran ini tepatnya terjadi pada alveolus pada paru-paru. Baik, selanjutnya kita akan menyimak sebuah video mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Selamat menyaksikan. Berikut ini merupakan urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta. Kemudian melewati pembuluh arteri, menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian, darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai kepada serambi kanan. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Nah, sekian praktikum dari kelompok 12
Apabila ada kata-kata dan perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Baik, kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.